Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvan Cahya Wicaksono dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031846065. Saya berasal dari jurusan S1 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika, Telkom University Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar relasional untuk memenuhi tugas basis data lanjut dengan dosen Bapak Gede Agung. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang operasi aljabar relasional juga. Jadi di video ini saya akan membahas lebih lanjut tentang operasi yang ada di dalam aljabar relasional. Oke, langsung saja. Nah, sambil mengingat-ingat lagi nih, aljabar relasional itu apa? Aljabar relasional itu merupakan query prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi di mana masukannya adalah satu atau dua relasi dan keluarannya adalah sebuah relasi baru sebagai hasil dari operasi tersebut. Nah, di sini kan ada beberapa macam operasi. Ada selection, projection, union, set difference, Cartesian product, dan juga rename. Dan setiap operasi tersebut sudah saya bahas di dua video sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit ada beberapa operasi aljabar relasional yang kemarin belum saya sampaikan. Jadi untuk mengingat-ingat lagi nih, apa sih aljabar relasional? Apakah sama dengan query yang biasa kita kenal di SQL? Nah, jadi saya tidak bosan mengingatkan kalau misalkan aljabar relasional dan query yang ada di SQL itu sebenarnya hampir sama, namun cara penulisan dari aljabar relasional dan juga query yang ada di SQL itu berbeda. Mungkin dari saya yang berbeda mungkin seperti itu cara menyimpulkan atau cara membedakannya. Nah, kita langsung lanjut saja ke operasi yang pertama. Ada operasi union. Nah, operasi union ini berfungsi untuk mendapatkan gabungan nilai atribut dari sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel relasi lainnya. Nah, union ini dilambangkan dengan simbol U untuk menunjukkan operasinya. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya nih. Ada dua tabel. Sebut saja yang atas itu adalah tabel R, yang bawah adalah tabel S. Nah, dari kedua tabel tersebut akan dilakukan penggabungan atau union. Nah, dengan perintah ketika yang ada di SQL itu select bintang from tabel atau nama tabelnya, union select bintang from nama tabelnya. Nah, ketika dieksekusi akan menghasilkan sebuah tabel baru seperti yang ada di gambar di sebelah kanan. Dan di operasi aljabar relasionalnya penulisannya seperti ini, nama tabel union, nama tabel yang akan digabungkan jadi nama tabel R diunionkan dengan tabel S, seperti itu. Jadi menghasilkan tabel baru yang mempunyai data yang ada di tabel R dan juga tabel S digabungkan di dalam sebuah satu tabel, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke operasi selanjutnya. Nah, kalau misalkan di operasi ini, kalau misalkan yang sebelumnya kan ada union, terus di di video sebelumnya juga ada operasi yang dinamakan set different. Nah, ini ada operasi set intersection. Nah, set intersection itu apa? Set intersection itu berfungsi untuk mendapatkan nilai yang ada dalam sebuah tabel relasi dan juga ada di dalam tabel relasi lainnya. Simbol yang digunakan itu seperti huruf U namun terbalik, digunakan untuk menunjukkan operasi set intersection. Nah, di penjelasan saya sebelumnya kan ada union. Nah, untuk set intersection ini merupakan negasi dari operasi union. Jadi irisannya bukan gabungannya, seperti itu. Nah, di sini kita ada contoh tabel, ada relation R dengan
atribut country name dan juga region ID. Kemudian ada tabel relation S dengan atribut country name dan juga region ID. Nah, kemudian di dalam set intersection akan dilakukan eksekusi, yaitu tabel R, set intersection, tabel S. Jadi sebenarnya konsepnya seperti irisan yang biasa kita pelajari di matematika. Jadi data yang ada di tabel R seperti yang ada di dalam penjelasan ini. Untuk mendapatkan nilai yang ada di dalam sebuah tabel relasi dan juga ada di dalam tabel relasi lainnya. Jadi data yang ada di dalam tabel R itu akan dikeluarkan. Namun yang dikeluarkan adalah data yang mempunyai data yang sama di tabel S. Jadi kita bisa lihat hasilnya, kan di sini ada country name Indonesia, Spain dan juga England. Nah, kita lihat di tabel R. Di tabel R kan juga ada US, ada Indonesia, ada Kanada, ada Spanyol, ada England. Terus di tabel S ada Indonesia, ada Spanyol, ada England, ada Italia, Thailand, dan South Africa. Nah, kalau misalkan di union ini akan digabungkan semuanya. Namun kalau misalkan di set intersection, yang akan dikeluarkan atau yang akan di-outputkan itu yang mempunyai data yang sama. Misalkan di R ada Indonesia, di S juga ada Indonesia. Kemudian di R ada Spanyol, di S juga ada Spanyol. Kemudian di R ada Inggris dan di S juga ada Inggris, dan data tersebut yang akan dikeluarkan dengan menggunakan perintah set intersection. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu ada operasi yang dinamakan join. Nah, di video sebelumnya kita sudah menyinggung yang dinamakan cross join. Nah, untuk di sini biasanya yang digunakan itu ada natural dan juga outer. Jadi kita secara teorinya join itu penggabungan dua tabel atau penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi yang lengkap. Nah, sebenarnya join itu juga mempunyai beberapa jenis. Di antaranya itu ada natural join dan juga outer join. Outer join itu bisa meliputi left outer, full outer, atau right outer. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke natural join. Nah, natural join itu apa? Natural join itu digunakan untuk menggabungkan operasi select dan Cartesian product menjadi hanya satu operasi saja. Jadi ketika ada operasi natural join, kita tidak perlu menggunakan select dan kita bisa menggunakan perintah select dan juga Cartesian product menjadi satu operasi saja dengan simbol atau dengan perintah natural join. Nah, simbol dari natural join itu seperti lambang infinite seperti yang ada di penjelasan ini. Nah, ini untuk menunjukkan operasi natural join. Nah, di sini ada contohnya. Aljabar relasional yaitu mata kuliah natural join mengajar mengajar kode MK sama dengan mata kuliah kode MK mengajar. Nah, dari aljabar relasional ini akan dieksekusi sehingga menghasilkan data seperti yang ada di tabel kanan bawah. Ada atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, NIP, dan juga kelas. Nah, seperti itu. Kemudian ada outer join. Nah, mohon maaf ini typo. Jadi outer join itu adalah proses menggabungkan operasi selection dan Cartesian dengan sebuah aturan pada kolom yang sama. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Ada perintah soalnya yaitu tampilkan NID nama dari relasi dosen dan tahun akademik, semester, hari, jam, ke waktu dari relasi mengajar dengan outer join. Artinya adalah pada kolom NID nama pada relasi dosen akan ditampilkan walaupun dosen tersebut tidak melakukan transaksi mengajar. Nah, bentuk relasional aljabarnya ada di sebelah kanan seperti ini. Nah, ketika query ini dieksekusi akan menghasilkan data seperti yang ada di gambar kanan bawah. Nah, jadi untuk join mungkin harus sedikit dipahami karena
Join ini biasanya mengimplementasikan dari dua perintah yang ada di operasi aljabar relasional menjadi satu perintah saja, seperti itu. Untuk materi ini, saya mendapatkan referensi dari slide mata kuliah basis data lanjut Telkom University. Kemudian ada dari website slideshare.net. Kemudian ada dari https://database.wannabe.wordpress.com. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.